Apakah lu pernah merasa gagal mencapai tujuan kita karena banyaknya memikirkan masalah dan banyak memikirkan perencanaan saja, guys? Namun, kita lemah melakukan aksi dan tindakan nyata dalam hidup kita. Nah, nilai ketekunan adalah salah satu jawaban bagaimana kita sebagai pemimpin muda mampu menyelesaikan pekerjaan kita secara tuntas dan maksimal. Di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai pemimpin muda mampu mengembangkan nilai ketekunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Simak sampai selesai, guys. Leadership is fun. Apakah lu pernah merasakan bahwa kita ditegur oleh atasan kita karena tidak menyelesaikan tugas dan pekerjaan kita secara tuntas? Karena nggak tuntas nih, sehingga berdampak buruk juga dengan pekerjaan tim kerja kita, guys. Gimana? Pernah nggak nih merasakan seperti itu, bro? Atau apakah lu pernah merasa gagal bisnis karena terlalu banyak memikirkan masalah dan banyak memikirkan perencanaan bisnis yang luar biasa, guys? Namun, kita tuh sangat lemah melakukan aksi dan tindakan nyata dalam bisnis kita. Gimana, bro? Pernah nggak nih merasakan seperti itu? Sebelum kita membahas bagaimana pemimpin muda bisa mengembangkan dan menjalankan nilai ketekunan di kehidupan kita sehari-hari, gue akan menjelaskan apa itu nilai ketekunan ya, guys. Dennis Waitley adalah seorang pembicara motivasi, penulis, dan konsultan Amerika. Menurut Dennis, ketekunan adalah upaya bersinambungan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mudah menyerah hingga meraih keberhasilan. Nah, dengan kata lain, ketekunan tetap berlangsung walaupun adanya rintangan yang menghadang kita nih, guys. Dan kita akan mengetahui apa yang kita lakukan adalah benar. Ketekunan sering juga digambarkan sebagai keberhasilan seseorang melakukan sesuatu melalui percobaan dan kesalahan yang dialaminya. Nah, semacam bentuk keuletan dalam bekerja. Jadi nggak ada satupun yang bernilai dapat diraih tanpa adanya dorongan untuk memulainya, guys. Karena itu bagi gue nih, ketekunan menjadi syarat utamanya. Tidak jarang nih, mereka punya kecerdasan intelektual dan bakat yang sangat tinggi dan luar biasa, guys. Tapi nih, mereka bisa gagal mencapai kinerja tingginya karena kurangnya keuletan, guys. Nah, sebaliknya mereka yang menjadi pemenang nih umumnya orang biasa, tapi karena ketekunan mereka jadi luar biasa. Mereka berkeinginan kuat untuk mengerjakan apapun asalkan mampu mencapai tujuannya. Nah, disinilah pentingnya kedudukan ketekunan dalam posisi tersebut, guys. Ada kalimat bijak nih yang mengatakan bahwa tak ada sifat di dunia ini yang bakal menyamakan kedudukan ketekunan, yaitu bukan bakat, bukan jenius, dan bukan pendidikan yang sangat tinggi. Pertanyaan berikutnya, mengapa nilai ketekunan penting dalam hidup kita, guys? Bagi gue pribadi, ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah jika hasil kerja lo yang baik, maka akan membuat orang mempercayai kinerja lo, bro. Maksudnya gini, bro, sikap tekun yang kita miliki nih akan membuat lo memiliki rencana yang tersusun dengan baik, rapi, dan juga bisa lebih jelas lagi. Pastinya, guys, akan memberikan hasil pekerjaan yang baik setelah orang lain melihat hasil pekerjaan lo, guys. Maka akan timbul kepercayaan diri mereka. Jadi nih, mereka melakukan penilaian sendiri atas kinerja yang lo lakukan. Lo juga akan menjaga kepercayaan mereka dengan menjalin kerjasama. Tentunya kerjasama yang baik
dengan atasan lu atau dengan rekan kerja lu. Yang kedua, lu dapat menyelesaikan pekerjaan lu dengan hasil maksimal. Maksudnya gini bro, saat kita melakukan suatu pekerjaan dengan happy atau enjoy dan berusaha dengan segenap hati dan kemampuan yang kita miliki serta dengan niatan untuk terus mencoba guys, maka akan membuat kita menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Lalu akan timbul rasa puas dalam diri kita guys, karena sudah memberikan hasil yang terbaik dalam pekerjaan kita. Itu adalah dua hal mengapa ketekunan itu penting guys. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya mengembangkan nilai ketekunan dalam hidup kita? Nah, ini menarik nih guys. Yang pertama adalah gini guys, lakukan sebuah tindakan nyata walaupun sederhana. Artinya gini guys, semangat pantang menyerah harus diwujudkan dalam tindakan. Menunggu hingga masalah berakhir bukanlah pendekatan yang benar guys. Kita perlu melakukan sesuatu untuk bisa melewati tantangan yang dihadapi. So, seberapapun kecilnya tindakan solusi yang kita lakukan, itu akan lebih berdampak dibandingkan tidak sama sekali guys. Pernah dengar nih peribahasa yang menarik nih, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, oke. Sekarang yang kedua adalah hadapi tantangan dengan berani. Maksudnya gini bro, merasa takut adalah hal yang wajar, dialami oleh manusia. Itu bener banget bro, gue juga pernah takut kok. Tetapi nih, kita tidak boleh lekas melarikan diri dari masalah yang dihadapi bro. Justru kita harus menghadapi dan merangkul ketakutan kita dengan berani. Menghadapi dan merangkul masalah kadangkala kita dapat mengurangi ketakutan kita sendiri guys. Yang ketiga adalah jangan takut gagal guys. Artinya gini bro, banyak orang yang takut akan kegagalan dan akhirnya menyerah begitu saja. Tapi nih, kita seharusnya tidak menghindari kegagalan tersebut, tetapi justru kita malah belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan. Tentunya untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah tetap optimis guys. Artinya gini bro, tetaplah berusaha untuk selalu berpikir optimis. Hal ini ya memang gak gampang dilakukan di masa-masa yang sulit. Gue pun juga terus berjuang untuk berpikir optimis. Tetapi nih, sikap optimis penting dalam mengembangkan sikap pantang menyerah untuk membuat kita menjadi orang yang tangguh. So, tetap semangat ya guys. Jadi, ketekunan itu kudu dilatih ya guys. Pembahasan ini bagian dari program Mentoring Self Leadership 4.0. Output program ini akan membentuk pribadi di era digital saat ini guys. Tentunya dengan kemampuan ini nih. Yang pertama, kemampuan menciptakan karya kreatif yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kemampuan menumbuhkan growth mindset dalam diri kita guys. Yang ketiga, kemampuan menumbuhkan nilai kebaikan dalam diri kita. Nah, motto growing adalah ubahlah dirimu sendiri sebelum mengubah orang lain. Segera daftar mentoring growing ya guys di 0821 1166 8592. Salam Growth Mindset Indonesia.